takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 sampai 15 kita baca yuk. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ayat 13, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita sering ngajarin tentang, kita sering doain juga tentang mari hidup takut akan Tuhan. Tapi sebenarnya takut akan Tuhan tuh apa sih? Malam hari ini saya ingin share. Takut akan Tuhan adalah sikap hati, gak kelihatan, tapi itu adalah sikap hati kita. Rasa kagum, rasa hormat, kegentaran akan Tuhan yang kita tahu memiliki segala kemuliaan, keagungan, dan kuasa. Nah, kenapa sih kita harus punya takut akan Tuhan? Kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 20 dibilang gini. Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Bahasa Indonesianya tuh kurang tepat. Tuhan tuh gak pernah mencobai kita, katakan amin. Tuhan mengizinkan kita diuji. Saya akan bacakan dalam kitab NIV ya. Moses said to the people, do not be afraid. God has come to test you. So that the fear of God will be with you to keep you from sinning. Ternyata kenapa hidup kita ini banyak sekali persoalan, kesusahan, kesesakan. Kenapa Tuhan mengizinkan kita diuji? Ternyata supaya kita punya takut akan Tuhan. Saya coba ngebayangin kenapa kita harus punya takut akan Tuhan. Ternyata firman Tuhan bilang gini, to keep you from sinning. Supaya kamu tidak berbuat dosa. Nah, di rumah pasti ada yang ditakuti ya. Biasanya di rumah pasti ada yang ditakuti. Di sini ada yang sudah punya anak? Angkat tangan. Yes, banyak ya. Ada di rumah yang ditakuti? Entah papa, entah mama. Di sini yang mama yang ditakuti angkat tangan. Sedikit ya. Kalau di rumah tangga kami, papa yang ditakuti. Nah, kecele toh? Kecele enggak? Langsung, kok kayaknya Pak Jojo tuh sabar banget. Yang bilang Pak Jojo sabar banget angkat tangan. Ketipu nih ya. Jadi kalau di rumah kami yang ditakuti itu papa. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu yang punya anak nih. Seneng gak ada yang ditakutin? Seneng kan? Kenapa? Supaya nurut. Aneh ya manusia tuh ya. Harus ada yang ditakutin baru nurut. Kenapa takut baru nurut? Kenapa gak bisa mengasihi lalu taat? Memang manusia itu gak bisa hidup tanpa aturan, bener gak? Harus ada aturan dan sanksi baru taat, bener gak? Coba deh kita ke Singapura. Buang sampah sembarangan, berani gak? Gak berani. Kenapa? Didenda. Kalau anak-anak sekolah katanya di sana tuh disuruh bersihin pantai ya. Nyapu pantai. Nah kalau kita orang asing mungkin didenda. Nah manusia pada dasarnya dari zaman bangsa Israel dulu gak bisa hidup tanpa hukum. Harus dibikin takut dulu karena di mana ada hukum ada sanksi. Harus dibikin takut baru nurut. Itulah manusia. Tuhan sebenarnya gak mau kita takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu bukan aduh ngeri, serem, bukan gitu. Tapi takut tuh gini, karena kita sadar Tuhan memang Tuhan yang panjang sabar. Tapi kita baca di firman Tuhan,
dalam perjanjian lama apalagi, Tuhan itu amarahnya luar biasa kalau dia marah. Kita enggak mau Tuhan marah, betul? Makanya kita takut. Nah, seperti anak-anak saya tuh panggil-panggil misalnya. Chloe, Zoe, mandi. Axel, mandi. Enggak mandi-mandi. 3 kali masuk kamarnya, ayo mandi. Masih main game, enggak diladenin mamahnya. Tapi kalau papahnya buka pintu, jebret, bukanya aja udah beda kan? Bret. Chloe, mandi. What time is it? Langsung tanya, jam berapa sih? Gitu. Saya panggil Axel, anak bujang saya, udah mulai remaja kan. Anak remaja itu mulai kunci pintu. Di sini ada yang anaknya mulai gitu, kunci-kunci pintu. Saya ketuk suka gak nyaut. Dia beli earphone, headphone yang noise free. Ngerti noise free? Kalau kita ngomong tuh dia gak denger. Heran saya, kesel saya papahnya beliin itu. Jadi kalau dia udah main game, dia pakai headphone itu, saya ketuk pintu, gak dinyaut. Alasannya gak denger ya kan? Karena noise free. Saya gedor kencang-kencang. Axel! Gak dibukain. Axel! 3 kali baru. Yes mami. Come out and eat. Ayo makan. Later. Dia bilang gitu. Nanti katanya gitu. Saya kalau udah gitu, saya langsung masuk kamar, saya bilang gini, Say, tolong. Papanya udah kayak sapam. Buka pintu langsung. Axel, suaranya kan lebih berat. Duk, duk. Yes papa. Nyaut langsung. Asem gak tuh anak? Buka pintu. Buka langsung. Yes papa. Let's eat. Oke. Langsung nurut. Kadang-kadang saya lihat manusia tuh gitu. Kalau orang tuh gak punya takut akan Tuhan, mereka tuh hidup sembarangan. Orang yang takut akan Tuhan, baru orang yang kata firman Tuhan, membuat dia gak berbuat dosa. Jadi kalau kita mau lihat hidup kita tuh takut akan Tuhan atau enggak, kamu masih berani bikin dosa enggak? Saya kalau lihatin gitu ya orang, kok jahatnya ampun-ampun. Suka heran gak lihat orang jahat? Bingung gitu. Kok kreatif banget bikin jahat gitu ya. Hidup tuh apa nggak lebih enteng ya kalau apa adanya, jalan lurus-lurus aja. Kalau berbuat jahat itu kan harus direncanakan. Harus bikin strategi. Muter-muter dulu. Antara cerdas atau bodoh sih sebenarnya. Kan capek hidup kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita lihat gini, orang tuh kenapa bisa berbuat jahat? Ternyata karena mereka nggak takut Tuhan. Tuhan ngizinin hidup kita nih banyak masalah. Kita diuji supaya kita ngerti takut Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan akan tutup pintu. Saya takut banget sama Tuhan. Makanya di tangan pengharapan saya tidak berani ngambil apapun. Ngeri. Saya tahu kalau sampai saya tidak jujur, tidak berintegritas, tidak bisa dipercaya, tangan pengharapan tidak akan dipercaya Tuhan. Makanya saya tegas banget kalau soal keuangan. Karena saya bilang jangan macam-macam sama staf saya. Pastikan kalian lakukan ini dengan baik. Kami terima barang-barang bantuan gitu ya untuk anak-anak. Saya pernah satu kali kirim ke NTT. Saya titip ke leader kami di daerah. Saya kaget gini, gak dibagi. Saya kirim 5 dus apa 6 dus kain dari Australia. Saya dapat dari teman, saya bawa pulang, saya bagi. Bahannya bagus sekali. Saya temukan disimpan, ditumpuk di gudang. Saya marahnya luar biasa. Saya bilang, kalian ini enggak takut Tuhan. Kamu pikir kalian nyembunyiin ini dari saya? Saya enggak tahu, Tuhan tuh tahu. Jangan ngambil yang bukan hakmu. Mau diapakan ini 5 dus kain memangnya? Kenapa enggak dibagi aja? Kok repot banget? Puji Tuhan orangnya sudah enggak kerja sama tangan pengharapan ya. Karena saya enggak simpan orang-orang yang enggak berintegritas. Nah, dalam hidup kita, seringkali itu kita enggak sadar gitu bahwa kita tuh enggak takut akan Tuhan.
Karena orang yang tidak takut akan Tuhan itu diwujudkan dalam dia taat sama Tuhan. Dia gak hidup dalam dosa. Amsal 8 ayat 13 bilang gini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang takut akan Tuhan, mereka menjauhi kejahatan karena mereka takut sama Tuhan. Manusia memang gak lihat apa yang kita buat, tapi Tuhan lihat apa yang kita buat. Amen. Orang yang takut Tuhan itu dia aware akan kehadiran Tuhan. Banyak orang tuh yang gak sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Lucunya, rajin ke gereja. Kalau nyembah Tuhan bisa meler-meler. Tapi pulang gereja udah bikin dosa lagi. Udah bikin jahat lagi. Seolah-olah Tuhan tuh di penjara cuma di ruang gereja ini loh. Tuhan baik-baik di sini ya, Tuhan baik-baik di ICI ya. Jangan ikut saya kemana-mana. Nanti sampai ketemu minggu depan. Kan kalau hari Minggu ramai sekali nih. Tapi kalau hari biasa jarang orang mau datang ibadah. Kami bikin seminar keluarga juga gak terlalu full. Jadi kalau hari-hari biasa orang gak gitu cari gereja. Saya gak masalah. Karena pekerjaan juga ibadah, keluarga juga ibadah. Tapi jangan sampai kita lupa Tuhan. Senin sampai Sabtu. Orang yang aware, Tuhan tuh maha tahu. Melihat segala sesuatu. Pertimbangan hati pun kita tahu Tuhan tahu. Amen. Mau berbuat jahat sama orang baru di pikiran aja, baru di hati aja. Kita tahu Tuhan tahu. Orang yang takut akan Tuhan membenci kejahatan. Aku percaya gini, orang yang takut sama Tuhan itu nggak akan jahat sama sesamanya. Wah iyalah Bu Heni, orang dia jahat sama aku, ya aku ya balas lah. Dengar baik. Saya percaya dalam Mazmur 34 yang kita baca tadi ayat 15 dibilang gini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Menurut Anda ayat ini untuk orang yang baik saja sama kita atau orang yang tidak baik sama kita? Yesus pernah mengajarkan gini, kalau kamu baik sama orang yang baik sama kamu, apa upahmu? Orang berdosa juga bisa. Justru yang sulit itu adalah gini, kalau kita bisa tetap baik, meskipun orang lain itu tidak baik. Pernahkah Anda lakukan? Waktu orang balas kebaikan Anda dengan kejahatan. Waktu orang yang kamu kasihi, yang kamu tolong, mereka tidak tahu balas budi. Suami yang kamu kasihi, ini karena bicaranya sama Impact Woman, saya ngomongnya suaminya. Karena saya diserang terus di IG. Bu Heni jangan ngomongin perempuan mulu. Kan lagi ngomong sama perempuan. Ada yang protes laki-laki, Bu Heni kok nyerangnya laki-laki sih? Dengerin khotbahnya full makanya. Sebenarnya saya kalau khotbah di umum itu, saya adil. Yang laki-laki dibilangin, yang perempuan juga dibilangin, yang anak muda juga dikasih tahu. Tapi karena potongan khotbah bahaya sekali ya. Balik lagi, kalau suamimu menyakiti, kamu tetap baik nggak? Ada yang ngangguk-ngangguk. Hebat. Mau terbuka nggak? Biril aja. Gampang nggak tetap baik sama suami yang nggak baik? Gak gampang. Udah malaikat deh kalau bisa. Saya kalau lagi kesel sama suami saya, muka saya asem banget. Saya ditanya nggak bakal jawab dengan lembut. Laki-laki kan gitu ya. Udah bikin salah, bikin kesel gitu. Seolah-olah nggak ada apa-apa kan ya. Bener nggak pengalamannya? Langsung ngajak kita ngomong biasa, bener nggak? Aku kan punya hati gitu kan ya. Kok lu bisa kayak nggak apa-apa sih gitu. Jadi abis marahin saya nih. Terus saya abis mandi, saya nyisir gitu. Bisa langsung ngomong, Hen nanti kita pergi nih. Ya. Jawabnya udah gak enak dong. Gak bisa disetel. Aku masih terluka gitu kan. Tapi firman Tuhan berkata dalam, emang ini khotbah sambil ngajarin diri sendiri loh guys ya. Tapi saya orangnya realistik gitu. Praktek firman gak mudah. Bohong lah kalau mudah mah. Amsal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya.
Orang yang takut akan Tuhan tidak berbuat jahat sama orang, termasuk sama pasangan. Sorry ya, kalau sama orang luar kita bisa jaim. Terluka, aku mengampuni kamu. Aku memberkati kamu. Baikan. Karena jaga image. Coba sama suami, di kamar berdua doang. Apa kamu? Keluar aslinya. Siapa yang mau begitu? Wah, langsung kita balas. Saya belajar nahan mulut. Diam. Aku tidak berbuat jahat sama suamiku seumur hidupku. Nahan mulut tuh susah banget. Jadi kadang-kadang kalau dia habis nggak enak sama saya gitu, saya kan kalau jawab pasti ketus. Karena masih luka kan. Akhirnya saya milih diam. Dia tahu, oh istriku diam nih masih marah nih. Butuh waktu gitu loh. Tapi nggak boleh lama-lama. Kata firman Tuhan, amarah kita harus padam sebelum matahari terbenam. Malamnya saya udah baik lagi. Nanti kalau waktunya lagi enak, lagi santai, anginnya lagi bagus, saya ngomongin baik-baik. Nah, saya pengen ngajar para wanita arti takut akan Tuhan. Kita belajar aplikasi dulu deh dalam hidup kita. Baru kita bisa ngajarin anak-anak kita. Takut akan Tuhan yang pertama, orang taat akan Tuhan. Tidak berbuat jahat, menjauhi dosa. Itu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu bukan ngomong doang. Aku takut loh sama Tuhan. Tapi mulutnya jahat sama orang. Roma 12 ayat 17-18 bilang, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi, keras-keras, bagi semua orang. Semua orang berarti siapa? Yang baik aja? Atau yang jahat juga? Dua-duanya. Baca berikutnya. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Seberapa banyak di sini yang ada orang-orang yang jahatin Anda? Angkat tangan. Saya nggak bisa lihat yang online ya, ada ya. Saya tuh diceritain temen. Sebenarnya saya lebih senang temen tuh nggak usah cerita ke saya. Kenapa? Kalau kita nggak tahu kita nggak terluka, betul nggak? Tapi karena kita tahu kita jadi terluka. Satu kali saya sama Jojo pergi ketemuan teman baik, teman lama. Dia datang, kami ketemuan. Dia cerita panjang lebar. Aduh Heni, kamu tuh dijelek-jelekin sama adalah pasangan gitu ya. Pasangan ini senior yang saya hormati. Di hadapan banyak orang yang kenal saya. Saya kaget, ada siapa aja? Dia cerita ada si ini, ada si ini, ada si ini, ada si ini. Hah, ya ampun. Dijelekinnya dari A sampai Z. Dari urusan ke Israel sampai gereja. Katanya kasihan deh si Heni itu. Hidupnya susah banget loh. Duh, sampai kemana-mana tuh minta duit katanya gitu. Minta duit. Nah, teman saya nih baik. Dia jawab gini, Heni itu dari kecil jiwa entrepreneur, kata dia gitu. Dia susah aja ditinggal orang tua, dia dagang kue. Cari kerja 2. Bukan model peminta-minta. Semangat juangnya tinggi dari kecil gitu loh. Daripada minta-minta mending gak usah makan saya prinsipnya. Saya jualan kue loh, buka meja di gereja. Dari umur berapa? 18 tahun. Untuk menghidupi diri saya. Untuk bisa sekolah. Saya kerja 2 job. Ada teman dari Sydney nih, Ci Juli. Tapi Ci Juli zaman itu saya masih jualan gak ya? Waktu ikut ke gereja masih ya? Masih jualan ya? Ada saksi itu. Saya mah bukan model yang minta-minta. Saya punya yayasan Tangan Pengharapan. Saya gak pernah kirim-kirim proposal kalau gak diminta sama temen. Gak pernah.
nyodor-nyodorin proposal ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, perusahaan A, B, C. Bantuin gue dong, bantuin, gak pernah. Selain teman-teman bilang gini, kamu lagi ada project apa? Kirim proposal dong, baru saya kirim. Ini sahabatku deh, Ibu Yani. Aku gak pernah toh minta duit sama kamu, meskipun kamu sugih. Gak pernah. Saya lebih baik ngandalin Tuhan. Saya selalu nantang Tuhan gini, kalau yang saya kerjakan ini benar-benar dari Tuhan, Tuhan yang siapkan, selesai. Bangun gereja ini, proposal 1 lembar pun gak kirim. Tuhan yang bangun tempat ini. Kami gak minta-minta, enggak korupsi, enggak ngambil uang yayasan. Tuhan yang bangun ini untuk saudara, bukan untuk saya. Saya percaya. Kalau Anda tahu perasaan saya dijelek-jelekin di depan orang banyak segitu, pasti terluka, pasti malu ya. Tapi saya enggak peduli. Saya ingat firman Tuhan ini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu Heni, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan cari musuh. Orang yang takut Tuhan itu enggak balas kejahatan dengan kejahatan. Teman saya ini iseng, di tengah-tengah conference jelek menjelekkan saya itu, dia video call saya. Dia video call saya, "Hai Henny, on my birthday. Happy birthday. Nih loh, kita lagi kumpul-kumpul." Kurang kerjaan memang dia tuh ya. Dia tahu mereka lagi jelekin saya, dia video call saya. Wah, saya angkat lagi, biasa saya gak pernah ngangkat. "Oh ya, hai, happy birthday, thank you. Nih ada si ini nih, ada si om, ada si tante." Saya langsung bilang, "Hai, halo, apa kabar? Take care ya, baik-baik semuanya." Saya balas dengan kebaikan. Ngapain cari ribut sama orang? Kalau Anda punya mertua yang nyakitin hati, yang gak baik, yang suka nuduh sembarangan, ngajarin anaknya, "Lu jangan kasih duit lu semua ke istri lu ya." Dengar, gak usah bales jutek, gak usah bales dengan marah. Udah, mertua jahat kayak gitu, gua gak bawa anak gua ke rumahnya. Jangan. Takutlah akan Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amen. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung sama kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya pernah dikurang ajarin sama seseorang yang sangat dekat lah dengan saya. Dilempar piring saya. Dahsyat ya, ujian hidup saya. Dilempar piring. Selamat gak nancep ke muka saya, tahu gak? Piringnya tuh yang keramik tebel itu loh. Pecah berhamburan di depan mata. Itu perlindungan Tuhan gak kena saya. Itu sekali. Sama yang lain lagi, dilempar botol minyak angin. Sama satu lagi, dilempar asbak. Ini loh hidupku. Kenapa ya aku kayak dilempari melulu gitu. Asbak lah, botol minyak angin lah, piring lah. Itu melayang semua, gak pernah kena saya. Tapi saya balas dengan kasih. 3 orang yang menyakiti saya ini, saya kasihi, saya ampuni. Hari ini hubungan kami pulih. Semua orang yang menjahati saya di hidup saya ini, tidak pernah saya balas dendam. Saya pernah dipermalukan di depan ratusan orang sama anak orang kaya, donatur gereja. Nah, saya kan dulu hamba Tuhan ya, kita tidak bisa ngelawan. Dilempar map lagu folder choir tuh loh. Brak! Kenapa ya saya ini kok hidupnya senang dilempar-lempar orang gitu ya. Mikir-mikir baru sadar sekarang loh. Baru detik ini saya sadar. Oh, hidup gue dilemparin terus ya sama orangnya. Lemparin duit kenapa? Amin, amin. Nah, jadi saya enggak pernah balas. Dengar ya, kalau orang tuh takut Tuhan, gak cuma baik kalau orang baik. Baiklah, atau orang tuh gak baik. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung sama kamu, hiduplah dalam perdamaian.
dengan semua orang. Jangan cari musuh. Orang yang tidak takut akan Tuhan, melakukan kejahatan itu jadi satu kegemaran. Gak tahan gitu loh kalau gak berbuat jahat. Kita lihat yuk, Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ayat 11 yuk. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Next, ayat 13. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ayat 14. Buanglah unimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Ayat 16 sama-sama. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Orang kalau udah gemar berbuat jahat tuh cepet banget tuh gitu loh otaknya tuh. Orang kalau licik gak perlu pakai kecerdasan, langsung licik. Hebat gitu. Jangan bergaul, jangan kumpul, jangan ikut jalan orang-orang yang begitu. Kalau Anda tahu, yuk kita bikin ini yuk buat dapat duit. Tapi kalau Anda tahu itu merugikan orang lain, jangan buat. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan, katakan amin. Kalau Anda tahu orang-orang yang gemar berbuat jahat ini, ngajak Anda bikin ini dan itu, dan Anda tahu ini enggak berkenan dengan Tuhan. Apa sih ukuran hidupmu? Orang yang takut Tuhan tuh standar hidupnya ukurannya apa? Firman Tuhan. Kalau enggak sesuai sama firman Tuhan, sudah jangan ikut-ikutan. Jangan bergaul sama orang yang enggak takut Tuhan. Kamu akan jadi biasa seperti mereka. Karena pergaulan yang buruk selalu merusak kebiasaan yang baik. Anda akan menjadi biasa dengan tingkah laku mereka. Jangan ikut meskipun kamu butuh uang. Saya didatangin orang berapa banyak. Bu Eni, ayo saya mau transfer uang dari luar negeri. Waktu itu saya ingat dia bilang 13M. Ibu ambil 5M buat yayasan ibu. 8M-nya kasih ke saya. Saya bengong, kok ada ya orang ya? Cuma numpang transfer ke yayasan saya dikasih 5M, 8M buat dia. Gede gak 5M? Gede banget. Gue gak usah jualan kaos lagi. Tapi saya diem. Jangan cari keuntungan. Kalau kamu tahu itu tidak sesuai firman Tuhan. Saya bilang tidak, terima kasih. Saya memang orang bodoh. Tapi kalau perkara money laundry saya udah pernah dengar, saya bilang itu. Saya enggak mau ikut-ikutan Pak. 3 kali saya diajak gitu. Sama 3 orang berbeda. Bersyukur apa? Untung saya enggak pernah mau. Sekarang Yayasan Tangan Pengharapan diaudit sama kementerian. Mateng enggak kalau waktu itu saya mau? Selesai sudah. Kan gak lucu ya, Gembala Impact Community Indonesia diborgol. Gak lucu. Kita ngambil duit juga enggak dari yayasan, masa kita yang ditahan? Gak mau saya. Saya bilang ngapain? Saya kan nolong orang miskin disuruh Tuhan, ini kan salib buat saya. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan kasih duitnya, ngapain saya mesti pasang badan di penjara? Enggak. Saya percaya Tuhan itu gak perlu kita jadi pahlawan. Dia akan menyediakan yang kita butuhkan. Amen. Yuk jalan yang benar aja. Jauhi jalan orang jahat. Karena jalan orang jahat itu menuju kebinasaan. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jangan mengejar kejahatan. Karena ujungnya kematian. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang luar biasa nih gini. Luar biasa nih gini. Saya waktu baca ayat ini, saya jadi ngerti. Ternyata Tuhan itu mengajari kita takut akan Tuhan. Melalui setiap ujian yang dia berikan dalam kehidupan. Supaya kita tidak berbuat dosa. Itu bukan cuma sampai di situ.
supaya kita tidak binasa. Keren gak? Supaya kita ini tidak binasa. Karena upah dosa adalah maut. Dan cara menyelamatkan kita dari kebinasaan dan maut adalah Tuhan mengajari kita hidup takut akan Tuhan. Kadang kita nggak tahu jalan yang kita ambil ini ujungnya maut. Karena selalu yang ujungnya maut itu gerbangnya emas, permata. Makanya orang tergiur untuk masuk ke sana, betul nggak? Tapi Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan nggak jegal kita dengan ujian, nggak kasih ujian ke hidup kita, kita jalan lurus-lurus, ujungnya maut. Kadang-kadang untuk mengajari anak kita yang mulai tumbuh besar dewasa, anak remaja itu kan maunya kebebasan. Usia 17-18 sudah rentan. Aku mau bebas. Seperti kita kan? Mama jangan larang-larang aku. Aku tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Aku pacaran, aku milih yang baik kok. Tapi kemudian mereka pulang malam. Pacarnya mulai ngajak dia ke dugem. Kita mulai marah. Mama saya pernah waktu saya masih remaja. Mama saya ngancamnya tau gak apa? Pulang malam lagi kamu, mama patahin kaki kamu. Kadang-kadang orang tuanya lucu ya. Harus pakai ancaman supaya anaknya takut. Tapi hari ini saya baru ngerti. Dia ancam saya supaya saya takut pulang malam. Supaya apa? Supaya saya tidak terjerat ke dalam pergaulan yang buruk. Sama dengan Tuhan. Tuhan kasih kita ujian dalam hidup kita. Supaya menghalangi kita jangan terus berbuat dosa. Karena Tuhan tahu ujungnya maut. Saya percaya Anda juga pasti akan melarang anak-anak Anda kalau Anda tahu. Kalau Anda tidak larang, Anda biarkan, anak ini pasti tersesat. Takut akan Tuhan membuat manusia tidak hidup dalam dosa. Membuat kita menjauhi kejahatan supaya kita tidak habis dalam kebinasaan. Saya percaya takut akan Tuhan adalah pagar dalam hati kita. Supaya kita menjauhi apa yang tidak berkenan sama Tuhan. Saya mau akhiri dengan 3 berkat orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, kita akan hidup dalam perlindungan dan pembelaan Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Katakan amin. Orang yang takut akan Tuhan itu dijagain Tuhan. Malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Amin. Dia meluputkan kita dari banyak masalah. Berapa banyak Anda yang pernah mengalami diluputkan Tuhan dari masalah? Yang berikutnya, berkat orang yang takut akan Dia. Hidup dalam kebahagiaan. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada perintahnya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Jaminan orang yang takut akan Tuhan akan hidup dalam kebahagiaan. Apa sih yang bikin perempuan bahagia? Kalau hidupnya melimpah. Yang ketiga, berkat orang yang takut akan Dia itu hidup dalam penyediaan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Mari hiduplah takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami tentang takut akan Engkau. Kami berdoa biar kiranya setiap wanita Allah di tempat ini boleh mendapatkan pengertian tentang takut akan Engkau. Supaya kami belajar taat, supaya kami menjauhi apa yang jahat. Kami berdoa agar kami juga boleh mengajarkan anak-anak kami tentang takut akan Tuhan dengan memberikan teladan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.